Saya terjerumus di dalam penjualan diri itu. Saya harus melayani suami istri yang buat saya ini adalah tanda kutip suaminya yang malam berbicara kepada saya, bisa kamu lakukan sekarang kepada kami. Dan seperti biasa setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya mendapat bayaran dari orang itu. Bad news is a good news and good business. Segala sesuatu yang sifatnya violence, horror, seks itu adalah komoditas bagi televisi. Vina mengandung ketiganya. Saya juga nggak mampu membayangkan seorang bapak yang mencekik anaknya empat-empatnya. Jika kita berbicara tentang kesulitan ekonomi, kita sedang berbicara tentang suatu realitas yang menyulitkan banyak orang. Bahkan hal ini mendatangkan keputusasaan dan membuat orang mencari segala cara, bahkan rela menjual dirinya. Pertanyaannya, bagaimana seorang bisa lepas dari jeratan dunia malam yang bisa menghasilkan banyak uang? Mari kita saksikan kisah yang berikut ini. Saya terjerumus di dalam penjualan diri itu. Saya harus melayani suami istri yang buat saya ini adalah tanda kutip suaminya yang malam berbicara kepada saya, bisa kamu lakukan sekarang kepada kami. Akhirnya saya dengan hati yang dakdikduk, ketakutan, dan gelisah. Karena saya takut itu siapa tahu saja itu bisa jebakan. Akhirnya saya melakukan hal itu dan saya menyelesaikannya. Dan seperti biasa setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya mendapat bayaran dari orang itu. Ketika saya sudah luas dalam pergaulan itu, yang pasti kiri banyak teman, kanan banyak teman, depan juga banyak teman. Di situ saya ditawarkan untuk pekerjaan yang lebih besar lagi, yaitu melayani orang-orang yang seperti itu di luar negeri. Saya sampai ke Singapura dan saya sampai ke Malaysia. Uang sangat membutakan saya di dalam setiap kehidupan saya. Tanpa saya memikir penyakitnya, resikonya, tetap uang sudah membutakan saya pada masa itu. Keluarga saya sering dihina, sering diremehkan karena mungkin tidak baik lagi kehidupannya, tidak ada penghasilan. Di situ pacuan saya di dalam hati saya harus berjuang nih untuk keluarga saya. Bagaimana keluarga saya tidak ada dihina, keluarga saya tidak dipandang remeh lagi. Saya rela memberikan kehidupan saya untuk keluarga saya. Pada saat itu pemikiran saya, pacuan yang terbesarnya, saya rela memberikan diri saya untuk keluarga saya. Semakin hari semakin saya merasakan tidak nyaman, karena saya mungkin sudah dipenuhi oleh roh jahat di dalam kehidupan saya. Ketidaktenangan, kegelisahan, ketakutan itu datang ke dalam setiap kehidupan saya pada saat saya kerja seperti itu. Di kepala saya pening, di hati saya berat, beban setiap langkah saya merasa berat. Dan saya yakin itu adalah roh-roh yang sudah bekerja di dalam setiap kehidupan saya, yang ingin membawa saya ke dalam kebinasaan. Tetapi ketika saya landing ke Jakarta, saya landing dan saya hubungi teman saya yang mengenalkan dengan pendeta saya yang saat ini. Lalu saya didoakan, dan doa itu juga bukanlah doa yang singkat, tetapi itu adalah doa yang panjang. Berjam-jam hamba Tuhan ini mendoakan saya untuk memperlepaskan segala ilmu-ilmu hitamnya yang ada di dalam setiap kehidupan saya untuk keluar. Saya mendapat pertolongan daripada Tuhan, saya dilepaskan, dan puji Tuhannya saya dapat dipulihkan di situ. Mulai saya merasakan ketidaknyamanan bekerja dunia malam lagi. Saya mulai merasa oke, udah deh cukup sampai di sini dan udah cukup, jangan melakukan hal ini lagi. Semakin hari saya diperbarui di dalam pembelajaran firman Tuhan. Saya tidak menjual diri saya lagi, saya tidak jatuh lagi, saya tidak berangkat lagi ke luar negeri itu untuk mencari uang. Jadi saya terima dia dengan hati yang sungguh-sungguh. Saya menerima lamarannya dengan hati yang ikhlas.
saya mau kita sama-sama jalan ke depan. Dan saya melihat perubahan dia di dalam Tuhan. Dia sudah bertobat, dia sudah memilih Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan karena apa yang Dia buat di dalam setiap kehidupan saya ternyata indah pada waktunya. Dia Tuhan yang sanggup memulihkan, Dia Tuhan yang sanggup menyembuhkan, dan Dia juga Tuhan yang sanggup memberikan kita hidup yang baru. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan tentang kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan saya. Dia telah memberikan kamu untuk menjadi pendamping saya, menjadi ibu dari anak-anak kita. Saya yakin di dalam selipan doa-doamu ada doa yang terbaik untuk suamimu ini. Kita harus menerima proses ini yang dengan baik, bahwasannya percayalah waktu Tuhan akan kita terima dengan waktu yang terbaik. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Di dalam dunia yang penuh godaan dan tantangan ini, di tengah kejatuhan kita bisa selalu kembali kepada Tuhan karena Dia selalu menerima kita dengan tangannya yang terbuka. Bahkan kebaikannya ditunjukkan kepada kita dengan mencari kita yang terhilang. Sama seperti sahabat kita yang satu ini, merasakan kasih Tuhan yang sangat nyata di dalam hidupnya, membuat dia tidak malu untuk menjadi saksi akan kebaikan Kristus di tengah pekerjaannya sebagai seorang news anchor. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Sahabat Solusi, hari ini saya kedatangan seorang sahabat, Abraham Silaban. Hello, welcome to Solusi. Terima kasih, Lai. Lai Lai Patudu Manik. Boleh nggak kenalin ke sahabat Solusi? Seorang AB Abraham Silaban ini siapa sih gitu? Yang orang yang suka nonton news pasti tahu nih, yang nggak nonton nih harus kasih tahu. Iya. Sedikit perkenalan ya. Saya masuk di industri televisi tahun 2010 melalui audisi di TV One waktu itu. Dan sampai saat ini saya masih berkarir di industri televisi sebagai seorang jurnalis televisi di iNews TV. Saat ini saya ada dalam posisi eksekutif produser sekaligus presenter berita ataupun penyiar berita. Saya membawahi 3 program yang saya pegang sekarang. Saya berbicara hari ini, saya pegang program The Prime Show, itu tayang setengah 9 malam setiap hari Rabu, sekalian promo ya. Yang kedua itu hari Minggu pagi, program AB Plus, itu diambil dari nama saya, panggilan AB itu. Dan yang ketiga, program iNews File, ini lebih kepada program magazine sebetulnya, program weekly. Jadi itulah kesibukan saya sehari-hari. Di samping bahwa saya hampir setiap malam, mungkin dari Senin sampai Jumat, di sela-sela kesibukan itu juga siaran buletin di jam prime time. Sekarang kembali ke karir sebagai orang yang bergerak di bidang pertelevisian, khususnya di news, berita. Apakah itu yang dulu dicita-citakan? Enggak, betul enggak. Saya harus cerita ya bro, bahwa ini jalan sesat bagi hidup saya betul ya. Dulunya gimana ceritanya? Dulunya pengen jadi diplomat kan, makanya dulu ngambil jurusan hubungan internasional di Universitas Padjadjaran waktu itu. Itu pun penuh drama sebetulnya. Kalau saya bisa cerita kemurahan Tuhan itu baik banget lah dalam hidup saya sebetulnya. Ketika kemudian saya sudah masuk ke jurusan hubungan internasional, nah waktu itu saya punya cita-cita sebagai seorang diplomat dan teman-teman satu sekolah saya tahu itu. Tapi setelah saya lulus dengan predikat cum laude waktu itu 3,5 tahun, saya pingin tes, ternyata ada durasi masa tunggu untuk tes penerimaan Kementerian Luar Negeri waktu itu. Saya lulus April, penerimaannya kalau nggak salah waktu itu bulan Oktober. Sehingga pada akhirnya ya udahlah ikutlah namanya seleksi presenter, seleksi jurnalis, ya gaya-gayaan. Jadi iseng ini ceritanya? Iseng, betul. Iseng. Saking isengnya saya bahkan tidak tahu ternyata seleksi TV One itu ada yang di Unpad. Nah malah saya ambil yang di UI. Jadi saya ke Jakarta. Saya malah pergi ke Jakarta gitu loh. Ternyata saya masuk dalam satu seleksi di sana yang dianggap mumpuni. Sekalipun saya belum lulus, saya dikasih tempat, dikasih spot oleh TV One untuk kamu masuk.
ke TV One. Dan itu juga luar biasa. Dan itu awal mulanya sampai sekarang, sebelum nanti prosesnya panjang sampai akhirnya saya punya layar sendiri lah. Saya mulai siaran di TV One tuh mulai Agustus tahun 2011 tuh. 2011 itu relatif cukup cepat gitu ya. Dan sampai sekarang saya masih bersiaran di layar kaca gitu. Oke, dari yang tadinya tidak berencana, tidak bercita-cita menjadi seorang yang bekerja di pertelevisian, bagaimana sekarang bisa menikmati hal itu? Menikmati ya. Apakah ada momen-momen yang kayak, aduh kok ini nggak kayak yang aku inginkan sebelumnya? Betul, memang. Tapi kan tentu ada prosesnya sehingga sekarang bisa, oh I love this. Iya, jadi kalau kerja di TV, apalagi jadi wartawan, kita semua tahu lah ya, bahwa jangan harap bisa jadi kaya di situ sebetulnya. Artinya kita hidup berkecukupan, pasti. Tapi lagi dan lagi kita kan harus berusaha bagi diriku tuh kita harus cari pemicu untuk bisa menikmati pekerjaan itu. Awalnya sulit, terus terang. Tapi saya diajarkan untuk istilahnya setia pada hal yang kecil ya, Bro Pets ya. Perkara kecil. Perkara kecil gitu, lakukan dengan kesungguhan, pasti waktunya akan datang. Dan itu saya lakukan pelan-pelan, sekalipun saya nggak suka sebetulnya. Berkali-kali saya pingin untuk, saya harus berhenti. Tapi di sisi lain juga semacam ada suara yang mengatakan, masa iya hanya sampai di sini gitu loh. Dan saya percaya bahwa itu kekuatan ilahi yang ada dalam diriku gitu, yang masa iya hanya sampai di sini kamu mampunya gitu loh. Saya akhirnya perlahan demi perlahan mulai menikmati, oh ternyata dinamisnya pekerjaan ini, saya bisa melihat berbagai sisi dari dunia yang nggak pernah saya lihat. Liputan pertama saya itu liputan bencana Mentawai, tsunami Mentawai tahun 2010. Oktober November 2010 kalau saya nggak salah. Di sana ratusan orang yang meninggal dunia. Anda bisa bayangkan ya Bro Pets ya. Dan saya harus melihat mayat-mayat bergelimangan. Saya harus melihat korban-korban yang terluka. Saya harus ada di dalam posisi peliputan yang saya nggak mau di situ. Saya terombang-ambing di atas laut. Sangat nyaman ya. Yang saya hampir terdampar di mana, bahkan hampir tenggelam di situ di perjalanan dari Sikakap menuju Teluk Bayur. Di situ juga penyertaan Tuhan luar biasa. Ada satu cerita ketika saya selesai melakukan peliputan ini semua, saya kira udah selesai, udah tuntas. Saya mau pulang dari Teluk Bayur menuju ke Sikakap. Ternyata kapal kami, kapal tongkang, terombang-ambing. Perjalanan yang semestinya 5 jam, ini mendadak menjadi 24 jam di tengah laut. Dengan ombak yang begitu derasnya, dengan ombak yang begitu tak terkendalinya, itu kapal goyang. Kita ingat sebelum masuk kapal tongkang ternyata KTP kita udah dicatat tuh, nama-namanya udah masuk manifest, ada apa-apa terjadi di situ ya gitu. Yang saya tidur di atas semacam lesehan papan begitu ya, bukan tempat tidur yang saya tadi tidur di sebelah kiri, sekarang geser yang sampai di 5-6 meter sampai saya harus mau muntah. Ketika saya mau muntah di luar kapal ya, bukan di luar kapal, tentu saja saya tenggelam kalau misalnya muntah di luar kapal. Saya pegangan, kemudian saya mau muntah nggak jadi. What happens? Saya lihat ada hiu di bawah. Wow. Jadi ada double threat di sana. Jadi kalau misalnya saya nggak mati mabuk laut, mati tenggelam, mungkin saya akan makan hiu. Saya melihat hiu mengitari kapal itu. Wah, luar biasa. Saya cuma bilang, Tuhan, kalau Engkau biarkan saya hidup dan Engkau selamatkan saya, tentu ada rencana yang luar biasa yang mau Engkau sisipkan dalam hidupku. Dan puji Tuhan, saya nggak tahu gimana caranya Tuhan pertama ditenangkan hatiku, dan saya tahu-tahu sudah sampai di pelabuhan, selesai. Luar biasa. Wow. Itu ada satu istilah ya, seringkali Tuhan tidak menenangkan badainya, tapi Tuhan menenangkan hati anak-anaknya untuk melewati badai. Betul. Salah satu contohnya. Emang ya. Betul. Contoh nyata gitu. Emang betul. Sebetulnya bahkan pun kita sampai di pelabuhan itu, tepi pelabuhan itu kita masih terdampar mungkin 7 jam lagi. Tapi pada akhirnya dia sudah memberikan keterangan pada kita kan cukup gitu loh. Yeah. Cukup kita ketahui bahwa Tuhan ada di pihak kita. Yes, and everything's gonna be fine. That's it. Dan waktu itu ya saya sudah merasa bahwa ya Tuhan ada di pihakku, ya siapa lawan kita, udah itu aja. Oke. Itu satu dari sekian banyak kesulitan di dalam karir yang Abe pegang nih, ya. Abe lakukan hari ini. Iya bro. Yang lebih ekstrim lagi ada nggak?
kesulitan apa, tantangan apa nih di dalam karir yang kamu jalani sekarang yang lebih dari terombang-ambing 24 jam di kapal itu? Oke. Satu kali saya menemukan satu kasus yang mana ada bayi tertukar. Mungkin pernah dengar kasus ini. Kasus ini mungkin ada yang nyebut 2 kali terjadi di Republik ini, tapi saya meyakini ini 1 kali terjadi di Republik ini karena pandangan saya, seriset saya ini hanya 1 kali terjadi di Republik ini, di mana 1 tahun bayi lahir baru diketahui bahwa yang dirawat, yang diasuh, yang disusui bukan anaknya sendiri. Itu di rumah sakit di Bogor. Nah, saya lihat kasus ini, saya riset kasus ini. Saya tahu memang sudah ada beberapa podcast yang mengangkat kasus ini, tapi saya ingin berbuat lebih dalam kasus ini. Saya datangi di sana, kasusnya saya tanya ke ibunya, betul, saya cek, oh ternyata betul kasus ini adalah kasus yang bayinya tertukar karena sudah tes DNA, ternyata itu bukan anaknya. Tapi bisa dibayangkan ya, dia sudah memberikan cinta kasihnya kepada anaknya. Dan saya juga sangat tersentuh waktu itu. Saya tanya sama ibunya, Bu, saya sudah wawancara ibu. Bagi saya sebagai suatu tayangan televisi, sebagai suatu pertunjukan televisi, tugas saya sudah selesai, Bu. Saya akan siarkan dan saya akan tunggu bagaimana nanti otoritas terkait akan mengambil langkah terhadap kasus ini. Gitu, kita tunggu aja. Tapi apa yang bisa saya bantu kepada ibu? Ibunya bilang kepada saya, Mas tahu nggak? Saya bicara ke sana kemari, tapi sampai sekarang pun tak ada satu otoritas pun, baik dari pemerintah daerah, provinsi, bahkan pusat, yang memberikan perhatian kepada kami. Oh begitu ya Bu? Belum pernah bicara sama mereka, belum pernah ketemu sama mereka, komunikasi, belum sama sekali. Oke, sekarang gini Bu, Ibu mau nggak saya pertemukan dengan menteri? Saya bilang gitu, kebetulan saya punya koneksi yang saya bisa langsung komunikasi dengan menterinya, saya akan coba bawa Ibu ke menterinya, dan harap-harap menteri ini bisa membantu menyelesaikan persoalan Ibu. Mau Mas? Dia bilang begitu. Oke, saya akan bantu, saya bilang. Waktu itu saya telepon langsung menterinya di depan Ibu itu, Pak, bisa nggak? Saya bilang. Ternyata menterinya bilang bisa, dia mau untuk bertemu besoknya. Pada saat itu kita langsung ajak ketemu ke kantornya. Kita ketemu ke kantornya, kemudian juga pada saat itu menterinya langsung bilang, beresin, langsung cek DNA silang antara ibu yang satu, ibu yang satunya lagi. Karena ibu yang satunya lagi awal-awalnya enggan untuk tes DNA silang. Padanya dibantu dan akhirnya dikasih atensi penuh dan selesai, nggak kurang dari 4 atau 5 hari waktu itu. Jadi Tuhan kan bilang kan kita harus melakukan apa yang kita miliki saat ini seperti untuk Tuhan. Jadi saya mau melakukan itu untuk Tuhan. Sekalipun saya juga pasti punya dilema. Saya bilang industri televisi adalah industri yang 24 jam. Industri yang nggak pernah tidur. TV kan nggak pernah tidur, apalagi berita. Selalu ada peristiwa, selalu ada kejadian, selalu ada isu. Dan saya harus standby. Dan saya harus selalu ya siap-siap dan harus mau kapanpun panggilan itu. Makanya orang lihat kalau misalnya hari-hari ini saya, kamu ngapain sih nyanyi-nyanyi di sosial media, nyanyi-nyanyi di layar kaca studio dan lain sebagainya. What are you doing there? Pasti orang nanya kan. Ada yang menertawakan tentu saja, ada yang nggak suka tentu saja, ada yang risih pasti gitu ya. Tapi bagi saya itu semacam detox, ngerti nggak sih? Detox rohani. Bro Pets, kalau saya bisa cerita ya, industri TV ini kan industri yang tadi saya udah cerita 24 jam bergerak, dan dia juga bergerak by issue, yang mana bad news is a good news. Bad news is a good news and good business. Segala sesuatu yang sifatnya violence, horror, seks, itu adalah komoditas bagi televisi. Makanya kita lihat sekarang kasus Vina. Kasus Vina kenapa rating dan share-nya tinggi? Saya kalau bisa share di sini ya, ini mungkin berkat Tuhan juga. Program saya kemarin 2 episode, rating dan share kami paling tinggi. The Prime Show, program saya yang saya bawakan. Kami mengalahkan TV berita kompetitor lainnya ketika saya ke TKP penelusuran tengah malam, dan termasuk ketika saya ke makam Vina waktu di Minggu pagi, tayangan saya di AB+, The Prime Show dan AB+, kami menguasai itu. Dan saya sudah pelajari, kenapa? Karena violence, horror, dan seks ini memang mendapatkan perhatian publik yang sungguh. Vina mengandung ketiganya. Ada violence nggak di kasus Vina? Ada
horornya ada bahkan disebutkan ada kesurupan dan sebagainya kan. Kemudian ada seksnya kan, bahkan di fakta persidangan disebutkan bahwa, mohon maaf saya harus sampaikan, ada temuan sperma di sana dan disebutkan ada persetubuhan di sana. Dan ketiga ini yang mendorong kasus Vina ini melejit. Kasus Vina mendapatkan perhatian sungguh dari kalangan masyarakat, bahkan dari kalangan usia. Saya kemana-mana, bahkan remaja-remaja yang saya ketemuin, bahkan anak-anak juga seperti itu nanya, gimana kasus Vina, gimana kasus ini. Ini sama kayak kasus Sambo dulu. Waktu saya juga telusuri kasus Sambo, saya bikin in-depth reportingnya kasus Sambo. Dia juga mengandung ketiganya gitu loh. Dari anak kecil sampai orang tua. Gimana Sambo dan sebagainya. Di sisi lain ada kasus, saya telusuri kasus suami yang, mohon maaf, menggorok istrinya sendiri di depan anaknya. Saya satu-satunya yang masuk ke TKP dan melihat bagaimana bercak tangan anaknya berlapiskan, mohon maaf ya, darah ibunya itu ada menempel di dinding. Saya masuk ke situ, begitu menyakitkan. Saya telusuri kasus di Jagakarsa di mana ada seorang bapak yang tega mencekik anaknya satu persatu, 4 orang anaknya, 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, sampai yang 1 tahun. Hanya karena dia menduga istrinya selingkuh, dia cemburu di rumah kontrakan itu, satu persatu, mohon maaf, dalam keadaan sadar. Anda bisa bayangkan ini ya, kita sebagai seorang yang takut akan Tuhan, kita sebagai seorang Kristen yang taat, melihat kasus-kasus seperti ini, mendapatkan input-input negativity yang seperti ini. Betapa kita membutuhkan detox rohani. Ini dunia kita gambarkan begitu jahatnya. Gitu. Dan akan semakin jahat. Dan firman Tuhan akan semakin jahat. Kalau kita nggak bersama dengan Tuhan, kita bisa saja tertarik, kita bisa saja bisa saja kita udah mati rasa terhadap dunia ini gitu loh. Kenapa saya bernyanyi? Bahkan sebelum saya bersiaran, saya mau menunjukkan bahwa itulah detox rohani saya. Saya menunjukkan betapa sekalipun dunia sudah begitu jahatnya dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, maka saya melihat betapa sakitnya anak itu ketika ibunya dibunuh oleh ayahnya sendiri gitu loh, bro. Gitu. Saya ada di situ, gitu, bro. Saya ada di TKP itu dan saya nggak bisa bayangkan. Dan saya bisa melihat, dan saya orangnya visualisasi. Saya juga nggak mampu membayangkan seorang bapak yang mencekik anaknya, 4-empatnya secara bergiliran. Itu, sorry bro, itu saya ada, nih sorry ya bro. Bapak di mana yang ada di model bapak apa yang ada di dunia ini yang anaknya dihabisi satu persatu dalam keadaan sadar dalam satu ruangan dan mereka menunggu giliran di Jagakarsa. Sakit hati saya bro, karena luka hati saya pada saat itu. Kalau saya nggak sama Tuhan bro, saya nggak sama Tuhan, mati rasa bro, mati rasa. Saya cuma mau bilang, untung ada Tuhan dalam hidupku, bahwa ada detox rohaniku, ada Tuhan yang bersamaku yang menunjukkan bahwa sekalipun dunia sejahat yang kamu lihat, percayalah bahwa aku ada di sisimu dan aku tunjukkan kebaikanku padamu. Gitu loh. Bahwa selama kita berjalan sama Tuhan, Dia tunjukkan sisi lain bahwa ya semestinya dunia nggak seperti ini. Ini yang semestinya terjadi loh. Gitu. Dan makanya orang bilang kalau saya nyanyi-nyanyi dan sebagainya seakan apa istilahnya ya, menunjukkan kebolehan untuk bernyanyi dan sebagainya. Saya katakan itu bukan kebolehan, itu kelemahan. Saya menunjukkan sebetulnya kelemahan saya. Di saat industri televisi segala sesuatunya perfect, segala sesuatunya harus sempurna, kita tahu kan betapa kamera itu harus maksa kita harus sempurna tampil. Justru di hadapan kamera, saya menunjukkan diri saya lemah. Karena apa? Karena dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan bekerja sempurna. Saya menunjukkan di saat semua orang mencoba untuk mengubah dirinya menjadi perfect di hadapan televisi, bro. Perfect di
kehidupan sosialnya dan lain sebagainya. Tapi justru saya mau menunjukkan bahwa yes, saya lemah. Saya hanya bisa dikuatkan melalui pujian penyembahan saya oleh Tuhan. Saya butuh Tuhan. Yes, I need God. Terakhir nih, boleh nggak kasih satu message buat sahabat solusi yang mereka sebenarnya kayak gini nih, bingung, bisa nggak sih aku jadi saksi di tempatku kerja? Pesannya sebetulnya kita itu bukan suatu pilihan ya, tapi suatu kewajiban bagi kita sebagai setiap orang yang percaya pada Kristus, bahwa kita harus menjadi saksi bagi lingkungan kita. Dan hidup kita ini adalah saksi. Maka saksikanlah Kristus melalui kehidupan kita dan value yang Tuhan tanamkan dalam hidup kita. Gitu loh. Sebisa mungkin dimanapun kita berada, jangan menimbulkan pertikaian. Jangan menimbulkan pertikaian. Sebisa mungkin dimanapun kita berada, jangan menumbuhkan kebencian. Sebisa mungkin ketika kita berada di suatu tempat, justru kita membawa perdamaian. Sesederhana itu. Jangan menjadi provokator, jangan menjadi orang yang kemudian justru kita ada di sana menjadi cibiran dan lain sebagainya. Tapi coba sekuat mungkin ketika kita ada di sana, kita membawa dampak yang baik. Dampak yang baik itu kan sederhana sebetulnya. Kita nggak harus khotbahkan orang. Kita cukup menunjukkan hidup kita yang nggak ikut terseret pada pergaulan-pergaulan yang buruk. Tapi kita tunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidup kita. Karena kan Tuhan mau itu dalam hidup kita. Berpets. Matius 5 ayat 16 berkata, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Seringkali kita berpikir bahwa sangat sulit untuk menjadi saksi Kristus. Padahal firman Tuhan berkata, dengan menjadi terang dimanapun kita berada, kita menjadi saksi Kristus. Kita menunjukkan kasih Kristus dan kebaikan Kristus yang sudah lebih dulu diberikan kepada kita. Dengan mengingat bahwa kita sudah diselamatkan dari gelap menuju terangnya yang ajaib, akan memampukan kita untuk menjadi terang dan saksi Kristus dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa tadinya kami yang ada di dalam kegelapan telah Kau pindahkan kepada terang-Mu yang ajaib. Dan ingatkan kami itu selalu, Tuhan. Ingatkan akan kebaikan-Mu itu, Tuhan. Supaya dimanapun kami berada, kami bisa menunjukkan kasih dan kebaikan-Mu bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Mampukan kami dengan kekuatan Roh Kudus untuk menjadi terang dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kalau hari-hari ini kamu sedang mengalami masa-masa kegelapan, kamu merasa sedang dalam kegelapan, dan kamu butuh cerita dan didoakan, silahkan menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami, tim Cahaya Bagi Negeri, standby 24 jam untuk mendengarkan kisah kamu dan menyupport kamu di dalam doa. Dan kalau kamu diberkati dengan acara ini dan kamu rindu acara ini lebih memberkati banyak orang lagi, silahkan scan QR Code yang ada di layar kamu. Terima kasih sudah menyaksikan acara ini. Kami berharap acara ini bisa memberkati kamu semua. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan selalu ada solusi.